Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah kehidupan yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kisah penuh pelajaran ini, mari bersama-sama kita tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan tuliskan di kolom komentar. Bayangkan, setelah bertahun-tahun setia mendampingi, seorang istri justru diceraikan di hari suaminya naik jabatan. Alasannya, karena ia dianggap tak pantas mendampingi pria yang kini dipuja banyak orang. Tapi yang tak pernah diketahui sang suami, ternyata perempuan yang ia hina adalah pewaris perusahaan raksasa, pewaris kekuasaan yang jauh lebih besar dari apa yang ia kejar. Dihina karena kesederhanaannya, dikhianati karena tidak bersuara, wanita ini diam bukan karena lemah, tapi karena sedang menyusun langkah. Dan saat waktunya tiba, satu demi satu orang yang pernah meremehkannya dibuat terdiam. Jangan kemana-mana, karena akhir kisah ini akan membuatmu sadar bahwa kehormatan bukan soal jabatan, tapi tentang siapa yang tetap berdiri saat semuanya runtuh. Pagi itu langit Jakarta terlihat cerah, seolah ikut merayakan sesuatu yang besar. Di sebuah apartemen mewah lantai 20, Nadira sedang menyiapkan sarapan kesukaan suaminya. Tangannya sibuk menyusun roti panggang, telur mata sapi, dan secangkir kopi hitam. Wajahnya memancarkan kebahagiaan. Hari ini, Reza, suaminya, resmi dilantik sebagai kepala divisi kreatif di firma properti tempatnya bekerja. Posisi yang ia impikan sejak awal karir. Namun, senyum Nadira perlahan luntur ketika Reza turun dari kamar dengan wajah datar. Tanpa membalas senyumnya, pria itu langsung duduk di meja makan. Ia tidak menyentuh sarapan buatan istrinya, justru mengeluarkan selembar map coklat dari tas kerjanya, dan menyodorkannya ke arah Nadira. "Ini apa?" tanya Nadira pelan, matanya memandang bingung. "Baca saja," jawab Reza singkat, lalu berdiri sambil mengenakan jas. Dengan tangan gemetar, Nadira membuka map itu. Matanya membulat, surat cerai, tanpa aba-aba, tanpa penjelasan, tak ada konflik besar sebelumnya. Semua terasa seperti tamparan keras di wajah. "Aku mau hidup yang lebih sesuai sama posisiku sekarang, Dir. Kamu terlalu sederhana buatku. Kamu cuma arsitek freelance. Aku butuh pasangan yang bisa bantu aku naik lebih tinggi," ujar Reza tanpa menoleh, lalu melangkah pergi meninggalkan apartemen tanpa menunggu jawaban. Nadira berdiri terpaku, napasnya tercekat. Ia tidak menangis, tidak menjerit, tapi dalam hati, sesuatu terasa patah. Ia mendekap map itu erat-erat. Napasnya berat. Ini bukan hanya soal cinta yang dihancurkan, tapi harga diri yang diinjak-injak. Beberapa jam kemudian, Nadira duduk sendiri di bangku taman belakang kantor Arwana Group. Ia memandangi gedung megah di depannya, perusahaan milik almarhum ayahnya. Tidak banyak yang tahu bahwa ia satu-satunya ahli waris dari perusahaan konstruksi terbesar se-Asia Tenggara itu. Selama ini ia memilih hidup sederhana dan bekerja sebagai arsitek lepas, menghindari sorotan publik dan pengaruh kekuasaan. Semua keputusan itu kini terasa seperti bumerang. Ia hanya ingin dicintai sebagai Nadira, bukan sebagai putri konglomerat. Tapi Reza dan ibunya lebih memilih status sosial dibanding kesetiaan. Di dalam gedung, seorang pria paruh baya bersetelan rapi melangkah cepat mendekatinya. Ia adalah Pak Bram, tangan kanan ayahnya dulu, dan kini menjabat direktur utama Arwana Group. "Nona Nadira," ucapnya lembut. "Saya dengar kabar tentang Reza. Apa yang terjadi?" Nadira menatap tajam ke arah pria itu, matanya mulai memerah. "Sudah waktunya, Pak Bram. Sudah cukup saya diam. Sudah cukup saya bersembunyi. Sekarang, saya akan berdiri di tempat yang seharusnya." Pak Bram mengangguk pelan, matanya penuh hormat. "Kami semua siap mendukung. Tapi apa langkah pertama Anda?" Nadira berdiri perlahan, membuang napas panjang, lalu menjawab tegas, "Saya akan datang ke pesta pelantikan Reza malam ini. Tapi bukan sebagai tamu undangan. Saya akan datang sebagai Nadira Pramesti, pemilik Arwana Group. Malam itu,
Pesta pelantikan Reza digelar mewah di ballroom Hotel Bintang 5. Reza berdiri di podium dengan senyum penuh percaya diri. Di sampingnya, Bu Yuni berdiri anggun dengan gaun mahal. Tawa mereka menggema, mengabaikan fakta bahwa mereka baru saja menghancurkan hati seorang wanita. Namun, tawa itu mendadak hilang saat semua mata tertuju ke arah pintu masuk. Nadira melangkah masuk dengan balutan gaun elegan warna navy, rambut disanggul rapi, didampingi oleh Pak Bram dan beberapa direksi Arwana Group. Ruangan mendadak senyap. Beberapa tamu mulai berbisik. Nama Nadira Pramesti bukanlah nama asing di dunia bisnis, hanya saja banyak yang mengira ia tinggal di luar negeri. Reza menegang. Bu Yuni membelalakkan mata. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Reza dengan suara rendah, nyaris panik. "Saya datang bukan sebagai mantan istrimu, tapi sebagai pemilik Arwana Group, dan saya punya hal penting yang harus disampaikan kepada semua tamu," jawab Nadira dengan tenang. Ia melangkah ke podium, mengambil mikrofon dari tangan Reza, dan memandang seluruh hadirin dengan tatapan tenang namun tajam. "Banyak dari Anda mungkin tidak tahu siapa saya sebenarnya, tapi malam ini saya ingin memperkenalkan diri dengan nama lengkap saya, Nadira Pramesti, putri tunggal dari mendiang Hendra Pramesti, pendiri Arwana Group." Ruangan bergemuruh, semua wajah menunjukkan keterkejutan. Bu Yuni bahkan harus berpegangan pada kursi untuk tetap berdiri. Reza tampak memucat. Nadira menatap keduanya sejenak, lalu melanjutkan, "Terima kasih sudah membuka mata saya. Dan mulai malam ini, saya akan mengambil kembali kendali atas hidup dan kehormatan saya." Ia meninggalkan panggung dengan kepala tegak, sementara Reza hanya bisa mematung. Malam yang ia rencanakan sebagai puncak kejayaan, justru menjadi awal kehancuran. Keesokan paginya, Jakarta kembali sibuk seperti biasa, namun suasana kantor pusat Arwana Group berbeda dari biasanya. Seluruh jajaran direksi mendadak dikumpulkan dalam rapat luar biasa oleh Nadira. Beberapa wajah tampak bingung, yang lain tegang. Mereka belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi semalam, apalagi setelah menyaksikan putri pendiri perusahaan itu tiba-tiba muncul dan mengambil alih panggung publik. Pak Bram membuka rapat dengan pernyataan singkat, "Mulai hari ini, Nona Nadira Pramesti akan aktif memimpin arah strategis Arwana Group. Saya minta semua pihak menunjukkan loyalitas dan profesionalisme penuh." Nadira melanjutkan dengan tenang, namun tegas. "Saya tahu ada banyak pertanyaan di kepala kalian. Tapi satu hal yang perlu kalian yakini, saya tidak akan membiarkan perusahaan ini dijadikan permainan oleh siapapun, termasuk oleh orang-orang seperti Reza dan ibunya." Beberapa direktur saling pandang. Mereka tahu betul reputasi Ratih, atau lebih dikenal sebagai Bu Yuni, yang kerap ikut campur dalam urusan internal perusahaan tempat Reza bekerja. Ada aroma tidak sedap yang selama ini diabaikan karena koneksi politik yang dimiliki Ratih. Usai rapat, Nadira mengajak Pak Bram masuk ke ruang kerjanya. "Saya ingin tahu sejauh mana campur tangan Ratih dalam promosi Reza. Cari tahu siapa saja yang terlibat, terutama dari PT Adidaya Kreatif." Pak Bram mengangguk. "Saya punya kenalan lama di sana. Namanya Pak Gilang. Dulu kami pernah satu proyek. Mungkin dia bisa bantu buka pintu informasi." Sementara itu, di sebuah restoran mewah di Bilangan Menteng, Reza duduk gelisah di depan ibunya. Wajahnya kusut, tidak seperti biasanya. Ratih masih berusaha tersenyum santai, menyuap potongan steak ke mulutnya. "Tenang, semua bisa diatur. Kamu kan sudah kepala divisi. Jabatan itu terlalu tinggi untuk diutak-atik hanya karena kejadian semalam," kata Ratih ringan. Reza meremas sendok di tangannya. "Tapi kita tidak tahu seberapa jauh Nadira bisa melangkah. Dia punya koneksi. Dia pemilik Arwana Group. Semua bisa berubah dalam semalam. Dan kamu lupa siapa ibumu. Ibu kenal banyak orang penting. Kalau Nadira main keras, kita main lebih keras," jawab Ratih dingin, suaranya berubah tajam. Tak butuh waktu lama, Pak Bram berhasil mendapatkan pertemuan rahasia dengan Pak Gilang, wakil direktur di PT Adidaya Kreatif.
Pertemuan berlangsung di sebuah ruang privat di hotel kecil dekat Sudirman. Pak Gilang menatap Pak Bram dalam-dalam sebelum bicara. Aku bisa kasih informasi, tapi kau harus pastikan namaku tidak disebut. Promosi Reza itu penuh tekanan. Kami awalnya tidak setuju, tapi Bu Yuni mengancam akan menarik dana sponsor dari proyek besar kami kalau Reza tidak dipilih. Pak Bram mencatat setiap detail. Ada bukti tertulis, beberapa email dan rekaman pembicaraan. Aku simpan semuanya. Aku tahu suatu hari kebenaran ini akan dibutuhkan. Sementara itu, Nadira tidak tinggal diam. Ia mulai membangun tim kecil di dalam Arwana Group untuk membantu menyusun strategi jangka panjang. Risa, sahabat masa kuliahnya yang kini menjadi konsultan hukum independen, bergabung dengan senang hati. Ini bukan cuma soal balas dendam, Dir, kata Risa suatu malam di kantor Nadira. Ini soal mengambil kembali kendali. Kamu harus pastikan semua yang mereka rusak bisa kamu luruskan, bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk semua orang yang pernah diremehkan karena mereka tidak punya status. Nadira mengangguk pelan. Aku ingin setiap langkahku jadi pembelajaran. Tapi aku juga tidak akan ragu. Karena yang mereka hancurkan bukan sekadar pernikahan. Mereka menghina prinsipku. Hari demi hari, bukti yang dikumpulkan oleh Pak Bram dan Risa makin banyak. Email tekanan dari Ratih ke direksi Adidaya. Aliran dana mencurigakan dari yayasan milik Ratih ke vendor-vendor terkait proyek internal. Bahkan ada dokumen pemalsuan portofolio yang digunakan Reza untuk meyakinkan panel promosi. Semua informasi itu Nadira simpan rapi. Ia tahu waktunya akan tiba. Tapi ia juga sadar harus cermat. Ini bukan medan balas dendam biasa. Ini perang reputasi dan kehormatan. Di sisi lain, Reza mulai gelisah. Beberapa klien besar menunda proyek. Suasana kantor Adidaya mulai tidak nyaman. Ia mulai curiga ada sesuatu yang bergerak di belakang layar. Ia mencurigai Nadira, tapi tidak punya bukti apa-apa. Dalam kepanikan, Reza mencoba menghubungi Nadira. Ia mengirim pesan panjang melalui email, meminta bertemu, mengaku khilaf, memohon diberi kesempatan. Nadira hanya membaca, lalu menghapusnya tanpa balas. Malam itu, Nadira berdiri di depan jendela kaca ruang kerjanya, memandang langit Jakarta yang mulai redup. Aku akan hadapi mereka satu persatu, bisiknya lirih. Tanpa perlu menjerit, cukup dengan kebenaran. Perlahan tapi pasti, badai yang selama ini ia tahan mulai ia kendalikan. Dan langkah menuju keadilan pun baru saja dimulai. Hari-hari berlalu, dan berita tentang kemunculan Nadira Pramesti di dunia korporat mulai menyebar ke berbagai kalangan bisnis. Majalah ekonomi, portal berita daring, bahkan komunitas pengusaha mulai membicarakan nama yang dulu hanya terdengar dalam cerita lama tentang Arwana Group. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa Nadira yang selama ini hidup jauh dari sorotan adalah pewaris yang selama ini diam mengamati dari kejauhan. Di ruang kerjanya, Nadira menatap sebuah laporan yang baru saja disusun oleh tim kepercayaannya. Di bagian atas tertulis tebal, peta koneksi Reza dan Ratih di PT Adidaya Kreatif. Risa menyodorkan flash disk tambahan. Di dalamnya ada rekaman suara Ratih saat memaksa pemilik vendor untuk mengubah data tender. Mereka menggunakan nama Reza sebagai bagian dari iming-iming promosi proyek besar. Nadira menghela napas. Mereka menjadikan jabatan sebagai alat transaksi. Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi kriminal. Dan kita bisa jatuhkan mereka kapan saja, sambung Risa, mantap. Namun Nadira menggeleng. Belum. Aku ingin semuanya terekam jelas. Aku ingin publik tahu sendiri siapa mereka sebenarnya, tanpa kita terlihat seperti sedang menyerang. Biarkan kebenaran yang bicara. Sementara itu, suasana di kantor PT Adidaya Kreatif berubah semakin panas. Beberapa staf mulai berani membicarakan keganjilan dalam proyek-proyek yang dikelola Reza. Desas-desus tentang adanya tekanan eksternal dan penggelapan mulai terdengar, meski masih dalam bisik-bisik. Reza, yang biasanya tampil percaya diri, kini lebih sering murung di ruangannya.
Bahkan briefing mingguan yang dulu ia pimpin dengan penuh semangat, kini berjalan dingin. Ia tahu ada badai yang siap datang. Dan ia juga tahu siapa yang mengendalikan awan hitam itu. Dia tidak akan berhenti, Ma, ucap Reza pada suatu malam di kediaman Bu Yuni. Ratih menyalakan sebatang rokok tipis, menghembuskannya perlahan. Kalau dia menyerang dengan cara hukum, kita serang balik dari luar. Nama Arwana bisa kita ganggu dari sisi investor. Aku masih punya koneksi dengan komisaris lama mereka. Namun, apa yang tak mereka sadari adalah Nadira telah lebih dulu mengunci celah itu. Ia telah melakukan perombakan internal diam-diam, mengganti beberapa komisaris lama yang terindikasi punya kedekatan dengan Ratih. Ia memposisikan orang-orang netral dan berdedikasi yang lebih mengutamakan integritas perusahaan daripada kepentingan pribadi. Di sisi lain, Nadira mengatur pertemuan pribadi dengan salah satu wartawan investigasi dari media ekonomi ternama. Di ruang privat kafe kecil kawasan Senopati, Nadira menyodorkan segepok dokumen, lalu menatap tajam mata sang jurnalis. Ini semua bukti valid, tapi saya tidak akan meminta Anda menulis dengan sudut pandang saya. Saya hanya ingin publik tahu apa yang terjadi di balik naiknya seorang direktur yang didorong oleh kekuasaan ibunya. Wartawan itu mengangguk perlahan. Kalau semua ini bisa diverifikasi, bukan hanya reputasi Reza yang hancur, tapi jaringan ibunya juga akan runtuh. Itu bukan urusanku, jawab Nadira. Tugas saya hanya mengembalikan kebenaran ke tempatnya. Beberapa hari kemudian, artikel investigasi itu tayang. Judulnya sederhana namun mengguncang, skema bayangan di balik promosi kilat Direktur Adidaya. Artikel itu menyebut inisial, mengungkap kronologi, dan menyajikan fakta-fakta tak terbantahkan. Dalam hitungan jam, tagar-tagar keadilan untuk Nadira dan tagar korupsi kreatif menjadi trending di media sosial. Kantor PT Adidaya Kreatif gempar. Dewan Direksi mengadakan rapat darurat. Beberapa sponsor menarik diri. Audit internal dilakukan. Dan Reza diminta nonaktif sementara waktu. Reza panik. Ia mencoba menghubungi Nadira, namun semua usahanya gagal. Ia bahkan nekat mendatangi kantor Arwana Group, namun ditolak oleh satpam di lobi utama. Sampaikan ke Nadira. Aku ingin bicara, bentaknya. Petugas keamanan hanya menjawab dingin. Maaf, Pak Reza, Anda tidak punya akses lagi ke sini. Sementara itu, Nadira berdiri di balik kaca lantai atas gedung, memandangi Reza yang diusir dengan malu di lobi bawah. Risa berdiri di sampingnya. Kamu yakin dia tidak akan mencoba menyerang balik lebih dalam? Tanya Risa. Dia bisa coba apa saja, jawab Nadira datar. Tapi aku punya satu kartu terakhir yang belum kukeluarkan. Malam itu, Nadira membuka kembali dokumen lama dari laci rahasia ayahnya. Di dalamnya, tersimpan satu perjanjian bisnis antara Arwana Group dan salah satu investor besar yang pernah dirusak Ratih 10 tahun lalu. Perjanjian itu tak hanya menyimpan luka lama, tapi juga potensi untuk menjatuhkan nama Ratih di kalangan pengusaha nasional. Nadira tersenyum tipis. Sudah saatnya bukan hanya Reza yang mendapat pelajaran, ibunya juga. Pagi itu, kantor pusat Arwana Group tampak lebih sibuk dari biasanya. Nadira memanggil tim hukumnya dan beberapa petinggi divisi untuk rapat tertutup. Di hadapan mereka, ia membentangkan perjanjian bisnis lama yang tersimpan rapat dalam arsip milik mendiang ayahnya. Perjanjian ini, ujar Nadira, sambil menunjuk salah satu pasal penting, dilanggar sepihak oleh Ratih lewat rekayasa tender palsu 10 tahun lalu. Karena itu, investor asal Jepang menarik diri dari proyek jangka panjang yang nyaris menggandakan nilai saham Arwana saat itu. Pak Bram mengangguk pelan. Saat itu, semua mengira keputusan investor itu karena ketidakstabilan pasar. Tapi sekarang, jika kita buka bukti ini, maka nama Ratih tidak hanya tercoreng di ranah bisnis lokal. Reputasinya akan hancur di level internasional, sambung Risa dengan nada dingin. Sementara itu, di kediaman mewah Bu Yuni, Reza sedang gelisah. Teleponnya tak berhenti berdering. Dari kantor hukum, dari media,
dari kolega yang dulu dekat kini menjauh. Pihak adidaya telah secara resmi menonaktifkan semua aksesnya, bahkan email kerjanya sudah dinonaktifkan tanpa pemberitahuan langsung. Apa yang harus aku lakukan, Ma? Tanya Reza, putus asa. Ratih masih berusaha tenang. Ibu akan datangi komisaris adidaya. Mereka utang budi padaku. Kita serang balik lewat media. Namun langkah mereka kalah cepat. Sore itu, Nadira menggelar konferensi pers terbatas di ruang utama Arwana Group. Didampingi oleh tim hukum dan Pak Bram, ia secara terbuka mengungkap fakta-fakta pelanggaran etika yang dilakukan oleh pihak luar terhadap bisnis properti dan konstruksi. Tanpa menyebut nama secara langsung, Nadira memaparkan bagaimana peran pihak eksternal memengaruhi keputusan bisnis internal hingga merugikan investor besar. Ia menunjukkan bukti kronologis, rekaman, dan dokumen asli yang membuat para wartawan terpana. Satu berita muncul sejam setelah konferensi selesai, Putri Arwana bongkar akar mafia bisnis properti di balik dunia kreatif. Artikel itu memuat detail bagaimana campur tangan Ratih sudah terjadi bertahun-tahun. Termasuk skandal lama yang selama ini tertutup rapat. Dalam sekejap, Ratih kehilangan dukungan dari banyak pihak. Rekan bisnisnya mulai menjaga jarak. Undangan rapat asosiasi bisnis dicabut satu persatu. Nama Ratih mendadak hilang dari daftar pembicara dalam forum internasional yang akan digelar di Singapura. Sementara itu, Reza, dalam kepanikan dan keputusasaan, mengambil langkah nekat. Ia membobol salah satu server kantor lamanya secara ilegal dengan niat menghancurkan dokumen yang bisa menyeret namanya lebih jauh. Namun, langkah bodohnya justru menjadi senjata terakhir Nadira. Tim forensik digital Arwana Group berhasil merekam dan melaporkan aktivitas ilegal itu ke pihak berwenang. Dalam waktu kurang dari 48 jam, Reza ditangkap dengan tuduhan peretasan dan penghilangan barang bukti. Ratih yang mendengar kabar penangkapan anaknya hanya bisa duduk lemas di ruang kerjanya. Ia mencoba menelepon sana-sini, namun tak satu pun menjawab. Semua koneksi yang dulu begitu mudah ia gunakan, kini tak bisa lagi membantunya. Ia sudah dicoret dari banyak lingkaran kekuasaan. Di ruang tahanan, Reza menunduk diam. Tatapannya kosong. Di seberangnya, Nadira berdiri tegar, menatapnya tanpa rasa benci, hanya dingin. Aku tidak datang untuk memaki atau membalas. Aku datang hanya ingin kamu tahu satu hal, orang yang kamu hancurkan bukan hanya istrimu, tapi juga dirimu sendiri. Reza terisak pelan. Ia berusaha bicara, tapi Nadira sudah lebih dulu pergi, meninggalkan sel itu dengan langkah mantap. Hari-hari setelahnya, berita tentang jatuhnya Reza dan Ratih menjadi pembicaraan nasional. Banyak pihak yang merasa puas, terutama mereka yang pernah ditekan dan dirugikan selama bertahun-tahun oleh cara-cara licik Ratih. Namun, Nadira tidak merayakan kemenangannya dengan pesta. Ia kembali bekerja seperti biasa. Fokus membangun ulang reputasi perusahaan, fokus memperluas jaringan secara sehat dan profesional. Ia menolak tawaran wawancara dari media besar, memilih diam dan berkarya. Suatu malam, ia duduk di balkon lantai atas gedung Arwana, ditemani secangkir teh hangat. Risa datang menyusul, membawa berkas laporan perkembangan cabang baru. Aku tak menyangka semua ini bisa berjalan secepat itu, ucap Risa. Aku juga tidak, jawab Nadira lirih. Tapi mungkin memang beginilah cara semesta bekerja. Kebenaran tidak butuh panggung, cukup waktu dan keteguhan. Lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip di bawah sana. Seperti bintang-bintang yang jatuh dari langit, Nadira memandangi langit malam dengan tenang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa benar-benar bebas. Bukan karena ia menang, tapi karena ia memilih untuk tidak kalah sejak awal. 3 bulan telah berlalu sejak Reza resmi divonis 5 tahun penjara dan Ratih kehilangan seluruh pengaruhnya di dunia bisnis. Arwana Group berkembang pesat di bawah kepemimpinan Nadira. Proyek-proyek besar mulai masuk, investor asing kembali melirik, dan media ekonomi menyebutnya sebagai pengusaha muda paling berpengaruh tahun ini. Namun di balik semua pencapaian itu, Nadira tahu perjuangannya belum selesai.
Suatu pagi, ia berdiri di depan cermin ruang ganti, mengenakan jas berwarna gading. Di belakangnya, Risa masuk sambil membawa dokumen dari Direktur Keuangan. Ini soal saham minoritas yang dulu dipegang oleh komisaris lama, Dir. Ternyata, sebelum kamu ambil alih, saham itu sempat dialihkan ke perusahaan cangkang milik Ratih. Tapi sekarang sudah dibekukan setelah penyelidikan. Nadira menatap bayangan dirinya di cermin, lalu bergumam, sisa-sisa warisan kotor itu harus dibersihkan. Kita tidak boleh mewarisi kebusukan hanya karena diam. Ia menandatangani berkas itu, kemudian melangkah menuju ruang utama. Hari itu, Arwana Group akan menerima kunjungan penting dari investor Jepang yang sempat mundur 10 tahun lalu. Mereka kembali menunjukkan ketertarikan untuk menjalin kerja sama besar. Di aula megah lantai 15, pertemuan berlangsung dalam suasana formal. Nadira memimpin presentasi dengan ketenangan penuh wibawa. Ia menjelaskan visi Arwana yang baru, transparan, etis, dan berorientasi jangka panjang. Di akhir pertemuan, salah satu investor senior, Tuan Takahashi, berdiri dan memberi tepuk tangan pelan. Kesan saya terhadap perusahaan ini berubah total. Anda mewarisi nama besar, tapi cara Anda memimpinnya lebih dari sekadar warisan. Anda adalah perubahan. Pujian itu tidak membuat Nadira terbuai. Ia hanya membalas dengan anggukan sopan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu ia mulai menapaki jejak yang tak lagi bergantung pada nama ayahnya. Setelah pertemuan selesai, Pak Bram menghampiri. Saya baru dapat kabar. Ada seseorang yang ingin menemui Anda. Katanya penting. Nadira menoleh. Siapa? Namanya Karin. Perempuan muda. Mengaku pernah jadi staf magang di PT Adidaya saat Reza masih menjabat. Dia bilang, dia punya cerita yang belum pernah diungkap siapapun. Rasa penasaran membuat Nadira setuju untuk bertemu. Di sore hari, di ruang kecil lantai 2, Karin datang dengan wajah gugup. Ia memeluk map tebal di dadanya. Maaf, Bu Nadira. Saya butuh waktu lama untuk memberanikan diri. Tapi setelah semua yang Ibu lakukan, saya rasa ini saatnya. Nadira mempersilakan duduk. Silakan, Karin. Ceritakan. Karin membuka mapnya. Isinya laporan internal, email, dan foto-foto proyek fiktif yang dibuat atas perintah langsung Reza. Proyek itu digunakan untuk menggelembungkan laporan kinerja divisi demi mengesankan Dewan Direksi. Saya diminta bantu urus dokumen ini. Awalnya saya pikir proyek nyata. Tapi setelah saya tanya-tanya ke vendor, ternyata proyek itu tidak pernah ada. Saya diam karena takut. Nadira membaca semua dengan saksama. Kenapa baru sekarang bicara? Karena saya dulu buta. Saya percaya Reza itu pemimpin hebat. Tapi setelah lihat semuanya dibongkar, saya sadar saya ikut jadi bagian dari kebohongan. Alih-alih marah, Nadira mengulurkan tangan. Terima kasih, Karin. Kejujuran itu mahal. Dan kamu baru saja melakukan sesuatu yang tidak banyak orang berani lakukan. Malam itu, Nadira kembali ke apartemennya. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi foto mendiang ayahnya yang tersimpan dalam bingkai kecil di meja samping. Tangannya menyentuh permukaan kaca, matanya berkaca-kaca. Ayah, aku tidak bisa kembalikan semua yang hilang. Tapi aku akan jaga semua yang tersisa. Dengan caraku sendiri. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan beban di pundaknya sedikit demi sedikit mulai terangkat. Bukan karena semuanya selesai, tapi karena ia sudah siap menghadapi apapun selanjutnya, tanpa takut, tanpa ragu. Di luar jendela, kota Jakarta terus berdetak, tapi di dalam hati Nadira, satu pintu besar telah tertutup rapat, pintu masa lalu. Dan kini, langkahnya mulai menapaki masa depan yang ia bangun sendiri, tanpa perlu menumpang nama siapapun. Hujan deras membasahi atap kaca kantor pusat Arwana Group malam itu. Para karyawan sudah pulang, menyisakan lampu-lampu kantor yang temaram. Di lantai tertinggi, Nadira masih duduk di ruang kerjanya, matanya terpaku pada layar laptop yang menampilkan laporan mingguan divisi CSR yang baru ia gagas sebulan terakhir.
Program sosial itu menjadi bagian dari misinya memperbaiki nama Arwana Group sekaligus memberdayakan masyarakat kecil. Ia ingin perusahaan ini bukan hanya simbol kemegahan, tapi juga kebermanfaatan. Namun malam itu, pikirannya terus kembali ke wajah Karin, perempuan muda yang kemarin menyerahkan bukti baru tentang kebohongan Reza. Ada sesuatu dalam sorot mata Karin yang membuat Nadira merasa perih. Bukan karena kebohongannya, melainkan karena ia melihat pantulan dirinya di masa lalu. Ketukan pelan terdengar di pintu. "Masuk," ujar Nadira. Risa muncul dengan mantel basah, rambutnya sedikit lepek karena hujan. Ia duduk tanpa banyak basa-basi, lalu mengeluarkan dokumen dari dalam tas selempangnya. "Ini laporan investigasi tambahan. Tim kita menemukan indikasi aliran dana dari rekening pribadi Reza ke rekening salah satu staf lama PT Adidaya. Namanya Sarah. Dan kamu perlu lihat ini." Ia menyodorkan selembar foto. Nadira terdiam cukup lama saat melihatnya. Di foto itu, Reza sedang berdiri bersebelahan dengan perempuan muda, tangan mereka saling menggenggam erat. Di belakang mereka, terpampang banner bertuliskan Komunitas Rumah Cinta Anak. Nadira mengernyit. Tempat itu, bukannya yayasan sosial yang dulu dia bilang didukung perusahaannya. "Benar," jawab Risa. "Tapi dari hasil penelusuran, ternyata itu cuma kedok. Tidak ada laporan keuangan yang jelas. Bahkan, anak-anak yang mereka klaim binaan itu hanya diundang sekali untuk keperluan dokumentasi." Nadira meletakkan foto itu perlahan. Kepalanya menunduk. "Berapa banyak yang terlibat?" tanyanya dengan suara rendah. "Setidaknya 3 orang staf inti. Dan yang mengejutkan, Bu Yuni ternyata ikut tercatat sebagai pembina utama yayasan itu." Hening sesaat, hanya suara hujan yang memantul di kaca. Nadira memijat pelipisnya. Jadi semua pencitraan itu dirancang sejak awal. Termasuk semua narasi tentang kepedulian sosial. Risa menatapnya dalam-dalam. "Kamu harus tahu, Dir. Kebusukan mereka lebih dalam dari yang kita duga." Hari-hari selanjutnya dipenuhi dengan penyusunan laporan resmi untuk Komisi Etik Korporasi dan aparat hukum. Nadira tidak lagi bergerak diam-diam. Kali ini ia ingin seluruh pelanggaran itu dihentikan secara sistemik. Namun, di tengah semua persiapan hukum, Nadira menerima surat yang membuatnya goyah. Sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim. Isinya, foto hasil USG. Di baliknya tertulis tangan yang ia kenal sangat baik, tulisan Reza. "Anak ini tidak tahu siapa ayahnya. Tapi aku ingin ia tahu siapa ibunya, wanita yang menghabiskan hidupnya untuk kebenaran." Nadira membeku. Tangannya gemetar. Ia menatap foto itu lama, pikirannya kacau. Ia segera memanggil Risa. "Aku perlu tahu siapa yang kirim ini. Dari mana asalnya? Dan, apakah itu nyata?" Dalam waktu 2 hari, Risa berhasil mengungkap pengirimnya, Karin. Saat Karin kembali dipanggil, ia mengaku bahwa Reza pernah menjalin hubungan dengannya selama beberapa bulan. Hubungan itu singkat, namun saat ia tahu sedang hamil, Reza justru menjauhi dan menyuruhnya menggugurkan kandungan. "Tapi saya tidak lakukan itu, Bu," ucap Karin sambil menunduk. "Saya simpan surat itu sebagai pengingat kalau suatu saat anak ini butuh tahu siapa ayahnya." Nadira hanya diam. Di dalam pikirannya, terjadi pergolakan besar. Amarah, iba, jijik, iba lagi, lalu amarah lagi. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang pria bisa begitu tenang memainkan hidup banyak orang, lalu membiarkannya begitu saja. Namun di tengah semuanya, ia tahu satu hal, anak itu tidak salah. Ia menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Kalau kamu butuh bantuan untuk persalinan dan masa depan anakmu, hubungi tim CSR kami. Mereka akan bantu secara penuh. Tapi tidak karena kamu korban Reza, melainkan karena kamu ibu yang berani mempertahankan hidup." Karin menunduk, matanya berkaca-kaca. Malam itu, Nadira menulis surat yang panjang untuk dirinya sendiri. Ia tulis di atas kertas, bukan lewat ponsel atau komputer. Isinya bukan curhat, bukan renungan, melainkan pernyataan.
bahwa tidak akan ada lagi luka yang ia biarkan membusuk dalam diam. Tidak akan ada lagi air mata yang ia telan sendirian. Tidak akan ada lagi kesalahan orang lain yang ia tanggung tanpa suara. Ia akan terus berdiri, walau angin masa lalu masih mencoba menamparkan pipinya. Karena hidup bukan tentang menghindari luka, tapi bagaimana kita mengobatinya dan tetap melangkah. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih lembab dari biasanya. Hujan semalam masih meninggalkan genangan di beberapa sudut jalan. Namun di lantai 18 gedung Arwana Group, suasana justru kian panas. Nadira baru saja menerima kabar mengejutkan, akun media sosial pribadi dan akun resmi perusahaan diretas. Unggahan tidak senonoh yang mencatut nama Nadira dan Karin menyebar cepat. Isinya menggiring opini seakan Nadira menutupi kehamilan Karin demi menjaga citra Arwana Group. Bahkan beberapa akun anonim menyebarkan narasi bahwa Arwana Group sedang membersihkan jejak dari skandal seks dan manipulasi bisnis. Di ruang rapat darurat, Nadira berdiri di hadapan tim media dan hukum. Kita tidak akan membantah hoaks dengan emosi. Kita akan jawab dengan bukti. Saya ingin semua server diperiksa. Pastikan semua data aman. Dan saya minta tim hukum bersiap ajukan tuntutan pencemaran nama baik secara terbuka. Pak Bram masuk sambil membawa laporan forensik digital. Kami berhasil telusuri alamat IP pelaku peretasan. Lokasinya berasal dari rumah kontrakan di Cipete. Dan yang lebih menarik lagi, salah satu perangkat yang digunakan milik staf lama PT Adidaya bernama Rendra. Risa menyambar dokumen di tangan Pak Bram. Rendra itu, bekas sekretaris pribadi Reza, kan? Benar, jawab Pak Bram. Dan kami curiga, ini bukan tindakan individu. Ada skema besar yang sedang dijalankan dari balik bayang-bayang. Nadira menatap lurus ke arah papan strategi yang tertempel di dinding. Wajahnya tidak lagi menunjukkan amarah, tapi ketegasan yang tak tergoyahkan. Kalau mereka masih mau bermain, kali ini kita yang akan tentukan aturannya. Langkah pertama, Nadira memerintahkan tim legal untuk menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara, bekerja sama melacak seluruh jejak digital dari penyebar fitnah. Sementara itu, tim PR menggelar konferensi pers resmi untuk mengklarifikasi. Arwana Group tidak akan diam terhadap segala bentuk serangan siber dan pencemaran nama baik. Kami tidak akan menanggapi narasi liar. Tapi kami akan menempuh jalur hukum dan memastikan pelaku menerima konsekuensi penuh, ujar Nadira dalam pidatonya, diiringi sorotan kamera nasional. Keesokan harinya, media besar memberitakan bahwa pelaku peretasan sudah ditangkap. Rendra, dalam pemeriksaan, mengaku diupah oleh seseorang yang mengaku perwakilan keluarga besar Reza. Namun, tidak ada bukti langsung yang mengarah ke Ratih. Meski begitu, satu demi satu bukti kecil bermunculan. Transaksi uang tunai dalam jumlah besar, rekaman CCTV saat Rendra bertemu pria bertopi yang membawa koper di sebuah kafe, hingga jejak digital pesan terenkripsi di aplikasi asing. Namun yang paling mengejutkan adalah satu fakta, nama Ratih kembali disebut dalam pengakuan lisan Rendra, meski pengacara Ratih langsung membantah keras. Sementara itu, Nadira menerima surat dari pihak kejaksaan. Kasus pemalsuan laporan yayasan fiktif yang melibatkan Reza dan Ratih masuk tahap penyidikan final. Pengadilan menjadwalkan sidang terbuka 2 pekan lagi, dan Nadira diminta menjadi saksi kunci. Risa sempat menyarankan agar Nadira tidak hadir langsung di ruang sidang. Kamu bisa kirim perwakilan. Nama kamu sudah cukup kuat. Namun Nadira menggeleng. Aku tidak sedang menjaga nama. Aku sedang menegakkan kebenaran. Dan kebenaran butuh wajah yang berdiri di hadapannya. Hari sidang tiba. Di ruang pengadilan yang dipadati wartawan, Nadira duduk tenang di kursi saksi. Di seberangnya, Ratih duduk dengan pakaian resmi, wajahnya lebih pucat dari biasanya. Reza tidak hadir, ia memilih hadir lewat layar dari ruang tahanan. Jaksa mempersilakan Nadira bersaksi. Dengan suara mantap, ia menjelaskan bagaimana manipulasi dalam yayasan fiktif dilakukan,
bagaimana laporan keuangan dipalsukan, dan bagaimana nama anak-anak yatim digunakan demi kepentingan pribadi mereka. Ruangan sunyi. Tak satu pun terdengar bersuara, kecuali detak jarum jam di dinding dan suara Nadira yang jernih, tanpa getar. Hakim mencatat setiap detail. Usai kesaksiannya, Nadira berdiri hendak kembali ke kursinya. Tapi saat melintasi Ratih, ia berhenti sejenak, menatap perempuan yang dulu menghancurkan rumah tangganya. Perempuan yang merendahkan martabatnya berkali-kali. Ratih tidak sanggup menatap balik. Ia hanya menunduk. Tanpa berkata apa-apa, Nadira melanjutkan langkahnya keluar ruang sidang. Tapi saat sampai di luar, ia tidak langsung pergi. Ia menatap langit yang cerah, lalu menarik napas panjang. Tak ada sorak-sorai, tak ada pelukan. Tapi di dalam dirinya, ia tahu ia baru saja mengalahkan sesuatu yang lebih menakutkan dari kekuasaan, kebusukan yang menyaru sebagai kehormatan. Sore itu, ia kembali ke kantor dan berdiri di depan kaca jendela besar, memandangi Jakarta yang padat. Benteng ini, bisiknya pada diri sendiri, tidak dibangun dari keberuntungan, tapi dari semua luka yang pernah kau tolak untuk tangisi. Dan benteng itu kini berdiri kokoh, tegak, tanpa retak.